Hai, saya Cici Desri. Let's share. Hai, selamat siang. Ketemu lagi bareng aku Cici Desri di program Let's Share. Gimana nih kabarnya ibu-ibu semua? Selama hampir kurang lebih 3 bulan di rumah aja, masih tetap semangat kan ya? By the way, selama di rumah aja kurang lebih 3 bulan ini lumayan PR juga nih untuk para orang tua yang menemani si kecil, terutama yang sudah sekolah dan harus belajar di rumah. Ada happy-nya, ada kesalnya, pokoknya nano-nano deh kalau dengerin curhatan ibu-ibu semuanya ya. Sebagai orang tua, kadang kita itu bersikap egois, iya nggak sih? Suka ngerasa gitu nggak sih? Jadi kita sering banget merasa lebih pintar dari mereka, merasa lebih berkuasa. Padahal sejatinya orang tua lah yang harusnya belajar dari anak-anak. Gak cuma anak-anak doang nih yang belajar dari orang tua. Nah, ngomongin soal hubungan ibu dan anak, hari ini aku mau ngobrol nih bareng Bunda Yeni Sofia, seorang parenting blogger. Langsung aja kita hubungi ya. Halo Bunda, apa kabar? Sehat ya sekeluarga? Halo juga Bunda Cici, udah lama ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah kabar aku baik nih. Bunda Cici gimana kabarnya? Alhamdulillah Bun, aku juga sehat dan masih tetap semangat nih di rumah aja. Anyway, Bunda ini udah berapa lama sih ngeblog Bun? Kurang lebih udah 3 tahun ya. Kan aku tuh latar belakang pendidikannya tuh pendidikan luar biasa. Dan aku juga pengalaman bertahun-tahun ngajar. Jadi ketika memutuskan menjadi ibu rumah tangga itu, aku beneran bingung ilmu aku dikemanain, ilmu aku buat apa. Sayang kan ya kalau ilmu yang aku punya cuma dipakai buat ngajarin anak sendiri atau buat keluarga sendiri. Sedangkan di luar sana banyak orang tua yang membutuhkan edukasi yang perlu kita rangkul, perlu dikuatkan. Makanya aku putusin aku nulis aja gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata banyak yang baca dan jadi deh sekarang aku jadi parenting blogger. Oh, jadi memang relate sama pendidikan juga ya Bun sebelumnya. Ini menarik banget deh. Nah, aku juga jujur ya suka banget sama konten parenting yang Bunda Yeni sajikan, baik itu di Facebook, Instagram maupun di blognya. Ide penulisan sendiri biasanya Bunda dapetin dari mana? Untuk ide tulisannya sendiri, aku biasanya dari ilmu yang aku punya. Biasanya aku yang tulis teori-teori parenting gitu ya. Baik itu parenting tentang anak umum maupun anak berkebutuhan khusus. Soalnya kalau teori itu udah pasti sesuai dengan penelitian ya. Selama ini aku juga nulis dari pengalaman aku sehari-hari dalam membersamai Erisa. Pastilah ya jadi ibu tuh gak mudah ya. Tapi kan mau gak mau ya kita harus tetap belajar. Nah jadi biasanya ide aku ya dari ilmu, tuh dari pengalaman sendiri sih. Jadi nggak cuma sekedar nulis ya, tapi ada ilmunya juga gitu yang disampaikan untuk para pembaca. Nah Bun, boleh dong sharing juga apa sih tantangan terberat menurut Bunda nih saat mendidik anak? Sebagai seorang ibu tuh adalah mengendalikan diri sendiri, mengendalikan emosi. Nah bener, aku juga gitu sih, sering keceplosan ya. Kayaknya kalau masalah mengendalikan emosi bukan cuma masalah aku aja ya, kayaknya hampir semua ibu punya masalah dalam mengendalikan emosi ini. Apalagi buat para orang tua yang memiliki luka di masa kecilnya. Nah biasanya aku sadar ini adalah kelemahan aku. Biasanya ketika aku sedang marah, aku harus bilang ke diri aku harus sadar. Karena ketika kita sedang marah dan kita dalam keadaan tidak sadar, khawatirnya kita akan kelepasan marah-marahnya, kebablasan, ngomong-ngomong yang gak baik, atau sampai takutnya memukul atau mencubit anak. Kan aku gak mau seperti itu ya. Jadi hal pertama yang aku lakukan ketika aku marah, akunya sadar. Yang kedua, biasanya aku menjauh dulu dari anak sebentar, beberapa menit. Karena bagaimana aku bisa menenangkan anak kalau aku juga belum bisa menenangkan diri aku sendiri. Biasanya kalau udah kayak gitu, Erisa tuh suka tahu ya kalau dia bikin bundanya marah atau kesel, biasanya dia suka nangis-nangis sambil minta maaf ke aku gitu. Jadi biasanya aku suka peluk dia, dengerin emosi dia, dengerin perasaan dia. Kenapa dia bisa marah? Kenapa dia sedih? Aku pengen ngeluarin unek-unek dia dulu. Nanti kalau udah keluar, baru deh aku sampein unek-unek aku. Jadi akhirnya kita saling berpelukan dan saling meminta maaf bareng-bareng gitu. Biasa ya, mama kan suka drama ya. Aku ngebayanginnya seru sih ya. Sebenarnya jadi setiap orang tua itu kayak punya pola tersendiri, karena yang paling tahu karakter anak itu kan kita ya Bun ya. Masih berhubungan dengan anak. Nah Bun, kira-kira ada nggak pengalaman tak terlupakan selama membersamai si kecil? Sebagai ibu kita pasti punya banyak pengalaman bersama anak ya. Mau pengalaman senang, terharu, ataupun yang bikin emosi jiwanya. Nah
Terakhir itu waktu hari Rabu kemarin tuh aku terharu banget sama Erisa. Kan dia tuh udah 4 tahun ya. Jadi ketika hari Rabu tuh aku mau sahur, terus aku bangun subuh buat sahur, dia kebangun terus dia ikutan sahur juga. Dan Masya Allah baik banget, dia nggak rewel, dia nggak drama, terus dia mau dong nungguin aku sahur, nungguin aku cuci piring, nungguin aku masak nasi. Biasanya dia nungguinnya sambil baca buku, nulis-nulis. Emang nggak ada drama sama sekali dan ceria gitu ya. Dan terus kita tuh sholat subuh bareng. Terus akhirnya karena dia bangun kesubuhan, terus dia ketiduran lagi di tempat tidur. Terus pas dia lagi tidur gitu, aku suka terharu banget gitu ya ngelihat dia tidur gitu, ngelihat apa yang dia lakuin itu. Sebenarnya ya anak itu banyak banget kebaikannya, banyak banget positifnya. Tapi kadang kita sebagai orang tua tuh suka lupa ya, suka lebih fokusnya sama negatif anak, kekurangan anak, sampai kita lupa mensyukuri ada banyak hal kebaikan gitu yang anak lakuin untuk kita. Tapi karena terkadang kita yang kurang sabar, kita yang terlalu banyak ekspektasi, akhirnya kebaikan anak itu tertutupi gitu dengan ekspektasi kita, dengan ketidaksabaran kita. Yang kita tahu itu, yang kita ingat itu malah negatifnya mulu, kekurangannya mulu. Tapi kita lupa gitu mensyukuri kebaikannya, lupa menghayati kebaikannya selama ini gitu. Oke, ini yang harus digarisbawahi untuk kita semua para orang tua, terutama ibu-ibu ya. Ini aku rasanya pengen cepet-cepet peluk Nafisa nih. Oke, nah Bun, ngomongin soal motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi Bunda Yeni, terutama mungkin setelah berumah tangga dan juga memiliki si buah hati? Aku pengen menjadikan anak aku tumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhannya, anak yang bahagia dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Selain itu, aku pengen dikenang sebagai istri dan ibu yang penuh cinta oleh suami aku dan anak aku. Hingga suatu hari nanti ketika aku telah tiada, aku tetap hidup di hati mereka. Aku ingin selalu berusaha memberikan yang terbaik, hingga mereka tahu, menyadari dan merasakan bahwa mereka itu dicintai. Hingga suatu hari nanti ketika raga ini gak bersamai mereka, aku tetap dikenang indah di hati mereka. Kematian itu kita nggak pernah tahu kan siapa yang lebih dulu, bisa kita atau pasangan kita atau anak kita. Tetapi paling tidak seandainya pasangan kita atau anak kita yang lebih dulu yang pergi, aku nggak pengen mereka pergi dengan banyak penyesalan buat aku karena menyanyiakan mereka. Bagi aku setiap waktu bersama mereka, setiap kebersamaan itu berharga buat aku. Aku terharu banget nih Bun. Tapi yang pasti aku juga berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bunda dan juga sekeluarga bisa terwujud ya Bun ya. Oke, terakhir mungkin nih, ada pesankah yang ingin Bunda sampaikan untuk para orang tua terutama ibu-ibu di luar sana? Silahkan. Pesan aku buat semua orang tua dan terutama untuk diriku sendiri adalah menjadi seorang ibu itu adalah proses belajar kita seumur hidup kita. Tak perlu menjadi ibu yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Tapi jadilah ibu yang mau terus belajar lagi, dan lagi. Kalau hari ini kita banyak marah-marah sama anak, minta maaf lah. Cobalah dia resok untuk menguranginya. Begitu seterusnya. Hingga tanpa kita sadari, kita menjadi ibu yang lebih baik. Karena terus belajar mengurangi kesalahan kita. Dan yang paling utama, jangan lupa titipkan anak kita padanya lewat doa dan dekat padanya. Karena sehebat apapun kita, tetap tak ada yang paling bisa menjaga anak kita selain dia. Amin. Terima kasih Bunda untuk sharingnya siang hari ini. Bener-bener reminder banget ya untuk aku terutama. Dan semoga aja aku berharap banget obrolan kita yang ringan ini juga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana yang ikut mendengarkan. Nah, itu dia sharing kita siang hari ini bersama Bunda Yeni Sofia sebagai seorang parenting blogger. Terima kasih banyak Bunda Yeni untuk waktunya. Salam hangat untuk keluarga dan sampaikan juga salam sayang aku untuk Kakak Irisha ya. Oke, kita ketemu lagi di obrolan Let's Share berikutnya, pastinya dengan tema yang berbeda. Thank you, bye.